Hari ini kita akan sharing dengan teman-teman mahasiswa kampus Islam ya, IAIN se-Indonesia. Jadi tentang wawasan digital marketing. Yang simpel-simpel aja. Kita lengkap full tim. Kita hari ini ada di markas rilis dan ada siapa ente bro? Asik. Mari kita bagaimana keseruan kita hari ini bersama dengan adik-adik mahasiswa. Adik-adik guys. Kita akan lihat atensi mereka terhadap digital marketing itu seperti apa. Dan kali ini kita tidak pakai Toretto, kita pakai Domingus. Mari kita cabut. Oke guys, kita adalah orang pertama, bukan peserta pertama. Ya wajar, masih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panas berarti tadi ya. Apa namanya? Kelihatan ininya, slide-nya. Nanti akan ada tulisan kecil, bisa jadi kakak-kakak atau adik-adik, kakak ya, atau pramuka kakak ya. Bisa jadi kakak-kakak tidak akan bisa melihat tulisan-tulisan itu. Jadi boleh ke depan, isi bagian kosong di depan. Ayo Pak, pramuka kan seperti itu. Ayo di depan biar bisa ini. Yang sini aja, yang depan, paling depan, yang belakang. Ayo isi yang sini dulu, biar bisa lihat. Kalau di sini mungkin sudah sakit kadang-kadang nanti kalau lihat saya. Ayo yang ini lain, tenang. Saya bukan pemakar manusia. Oke? Yang ini kosong. Ayo yang di belakang. Sudah nyaman di situ? Nyaman? Mau tetap berada di zona nyaman itu atau mau duduk lalu kemudian ke depan? Biasanya kalau duduk di depan itu yang duluan sampai. Kalau di pesawat kan teman-teman kesini naik pesawat, yang di depan pasti duluan nyampe. Jadi ayo berusaha untuk tetap ada di depan. Oke? Sekarang saya mau kasih challenge dulu. Sebelum kita mulai, saya ingin kasih challenge ke teman-teman semua. Saya ingin kasih challenge ke teman-teman semua. Saya ada uang 100.000. Yang mau dapat challenge silakan ke depan, satu orang. Siapa yang paling cepat? Silakan.
Ayo ke depan, aplaus dulu. Namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Bagus Aziz, biasa dipanggil Kak Aziz, dari kontingen Win Jember. Oke, dari Jember ya. Tahu challenge-nya apa? Belum tahu. Kalau saya suruh lari putar ini, berarti Tantangan. oke, silakan. Kembali. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi dari Bagus dari Jember ya. Ada lagi yang mau? Saya ada berapa nih? Ada 500.000. Ada yang mau? Ada yang mau? Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi, maksud saya adalah apapun kesempatan yang ada dapat, diambil. Kita ambil kesempatan itu apapun itu. Ambil kesempatan itu lebih dulu. Tantangan itu, resiko dan sebagainya itu pasti akan bisa kita lewati ketika kita mau dulu. Teman-teman tadi sengaja saya ini ke depan biar bisa cepat maju. Ternyata yang di belakang yang maju. Tapi teman-teman, kesempatan memang tidak datang 2 kali. Tapi untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang masih berjuang muda seperti ini, kesempatan itu bisa kita ciptakan. Maka hari ini kita akan menciptakan kesempatan melalui cuan dari digital marketing. Siap teman-teman? Tepuk pramuka dulu 1 kali. Tidak kompak. Ulang-ulang. Tepuk pramuka. Yang tanya bisa apa? Oke. Jadi ada yang mau dapat cuan dari digital marketing? Mau? Pertanyaannya, bisa tidak? Bisa ya? Ada yang sudah pernah merasakan duit dari digital? Oke? Siapa lagi? Ada 1, 2, 4, 5, 6, banyak. Jualan atau apa, Mbak? Jualan apa begitu Kak? Jualan saja. Jualannya dari mana? Cuannya dari berbisnis online. Iya, produk kesehatan dan kecantikan. Izinkan, saya Andi dari SKD Bandung. Izin menjawab, saya freelancer videographer dan fotografer wedding. Tepuk tangan dulu, Deko. Ada saingan. Mantap ya. Insya besok juga saya ke Bandung saya pesan. Jadi teman-teman, cuan dari digital marketing itu bisa banget. Jadi dan teman-teman di sini mungkin setelah selesai event ini pulang ke daerah masing-masing, ada yang di Batu, ada yang Jember, tadi bahkan ada yang Papua ya. Itu bisa banget saat masih kuliah sekalipun itu bisa menghasilkan dari digital marketing. Saya akan coba spill. Lambat. Ini salah satu penghasilan yang saya dapatkan tanpa produk. 50 jutaan dari kita duduk aja di rumah. Kemudian yang berikut ada lagi dari produk yang lain 50 jutaan juga. Dari produk yang lain ini bukan saya yang bikin produk. Jadi ada produk orang saya pasarkan, kemudian saya dapat cuannya. Ini kalau teman-teman sudah tahu kan pasti reseller, dropship, marketer dan sebagainya. Nah ini. Jadi ini tahun kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini tahun kemarin. Semuanya 100% dari digital marketing. Saya tidak door to door ke rumah, turun di lapangan, buka outlet dan sebagainya untuk menghasilkan cuan, menghasilkan profit. Semuanya saya lakukan hanya dari rumah. Saya lakukan ada perusahaan, tim di perusahaan pun tidak turun lapangan tetapi hanya dari kantor untuk bisa menghasilkan profit seperti ini. Ini salah satu produk saya ke tahun kemarin yang angka 400 juta. Ini salah satu produk lagi yang kemarin penghasilan kemarin semuanya dari digital
11 juta. Bulan ini itu di 200-an sampai hari ini, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 25 Mei 200-an dari satu produk aja. Dan ini bulan tahun ini dari Januari sampai dengan tanggal hari ini ada 1,6 miliar. Semuanya 100% digital. Affiliate, mau juga jual produk sendiri dengan online dan sebagainya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the Terima kasih Kak atas penjelasannya tadi yang sangat luar biasa. Pertanyaan saya adalah, sebagaimana dunia platform digital saat ini yang semakin berkembang, kita kan juga mau memulai usaha. Nah, memulai usahanya tadi itu sudah dijelaskan bahwa ada market dan audiens. Nah, ketika kita ingin memulai usaha tersebut, konsistennya itu kan tidak mudah Kak, tidak mudah untuk konsisten. Nah, pertanyaan saya, apa sih tips-tipsnya untuk konsisten? Karena banyak hal-hal, kadang rasa malas, rasa takut karena down karena komentar-komentar orang lain. Nah, itu Kak. Jadi intinya apa sih tipsnya untuk semangat lagi untuk mengembangkan bisnis tersebut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi sudah dijelaskan beberapa teori dan juga langsung pengalaman dari Kak Iswan. Hanya saja saya beranjak kepada kutipan pengalaman adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu pertanyaan saya berdasarkan pengalaman langsung dari Kak Iswan, yang mana pertanyaan saya ialah bagaimana awal mula Kak Iswan itu tertarik dan menekuni di bidang digital marketing. Dan yang kedua ialah pertanyaannya berkaitan dengan perkataan Jack Ma yang intinya hari ini memang berat, besok lebih berat, tetapi esok lusa akan ada hari yang indah. Hanya saja banyak orang-orang itu sudah menyerah di esok petang, sehingga tidak bisa melihat mentari yang indah pada esok harinya atau lusanya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana Kak Iswan dalam menjalani beberapa bisnisnya apabila terjadi stagnasi atau yang bisa disebut dengan sebuah yang tidak kemajuan bahkan kemunduran. Bagaimana solusi atau problem solving yang dilakukan dan juga diberikan. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan strategi perihal idealisme dan juga realitas. Apabila kita ingin melakukan konten atau media sosial di dalam digital marketing, khususnya itu berdasarkan kebutuhan. Apabila kita ingin melihat secara idealisme, mungkin kita ini dikira bakal muluk-muluk karena tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dan juga situasi dan kondisi saat ini. Mantap banget pertanyaannya, keren-keren ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Oke, saya akan jawab sekaligus ya. Yang pertama dari Pak Lopo, menjaga konsistensi. Bagaimana kita dianggap semangat ketika kita drop dan sebagainya, kita bisa bangkit lagi gitu. Nah, ini cara saya, jadi teman-teman bisa coba ikuti. Saya juga dulu kuliah, saya kuliah di luar daerah. Saya kuliah di Jogja dulu. Kuliah di Jogja dan kemudian di 2002, saya mau cerita sedikit. Siapa tahu bisa teman-teman bisa dapat sebuah insight, sebuah gambaran tentang bagaimana nanti teman-teman bisa memulai. Saya kuliah 2002 saya ke Jogja, saya kuliah di sana teknik informatika. Bukan di UGM, tapi tujuan saya dari awal ketika di waktu SMA di sini, saya mau kuliah teknik informatika di Jogja. Itu saja goal saya. Tidak ada lanjutan bahwa harus di kampus ini, kampus itu. Di kampus manapun saya harus kuliah di Jogja, lalu kemudian di teknik informatika.
tidak peduli ada di kampus mana. Yang penting di Jogja teknik informatika. Itu yang pertama yang saya. Kemudian setelah itu saat kuliah dan sebagainya, saya lebih banyak di warnet, kemudian juga sempat kerja jaga warnet. Kenapa saya jaga warnet, kerja jaga warnet? Karena kalau misalnya tiap hari saya harus ke warnet, bayar dan sebagainya, uang bulanan saya habis. Maka saya kerja di warnet biar bisa internet gratisan, meskipun gajinya kecil. Karena goalsnya bukan tentang bekerjanya, bukan tentang gajinya, tapi biar gratis sehingga saat mengakses internet saya bisa belajar banyak. Jadi bagaimana agar konsistensi itu tumbuh lalu kemudian kadang drop, kita bisa bangkit lagi? Ada yang namanya strong why. Alasan kuat untuk kita saat kita memulai ini, alasan kuat kita apa? Itu dulu. Alasan paling kuat kita apa ketika kita ingin kuliah misalnya atau ingin nanti berbisnis. Ketika kuliah sambil bisnis, maka dua-dua harus jalan berbarengan. Kuliah juga harus sesuai tepat waktu, bisnis juga tetap jalan. Gitu. Karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau Anda mau pilih salah satu, Anda pilih kuliah, fokus kuliah, maka bisnis terbengkalai. Ketika Anda fokus bisnis, kuliah terbengkalai. Otomatis seperti itu. Maka fokus kedua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah strong why kita, alasan kuat kita. Biasanya saya bisa waktu zaman seperti teman-teman saat kuliah, strong why saya itu adalah ibu. Strong why saya adalah ibu. Bagaimana agar nanti ibu saya itu tidak harus selalu mengirimkan uang bulanan ke saya karena saya bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara saya akan bisa mendapatkan penghasilan sendiri? Maka saya harus mempelajari programmer, coding dan sebagainya, dunia internet dan sebagainya. Strong why itu yang membuat kita kuat. Jadi yang pertama strong why. Anda alasan Anda apa? Saya berbisnis, saya bisa mengumrohkan orang tua. Itu jadikan alasan utama. Sehingga saat kita drop, itu yang muncul. Aduh, bagaimana saya bisa mengumrohkan orang tua saya kalau saya malas gini, bangkit lagi. Nah, ketika ada hal atau kita mengalami kemunduran, kita mempelajari apa yang membuat kita mundur tersebut, apa yang membuat kita ketinggalan. Kira-kira ilmu apa yang belum ada di saya sehingga saya tertinggal dengan orang lain. Pelajari hal tersebut. Setelah dipelajari, lakukan apa yang sudah kita pelajari, kerjakan, praktekkan. Setelah dipraktekkan, ternyata kok masih kurang juga, kok masih ketinggalan. Pelajari lagi, evaluasi lagi. Apa lagi yang kurang? Ketemu, pelajari lagi. Karena pada akhirnya kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetap merasa lapar, tetap merasa bodoh. Biar kita terus mencari ilmu. Jangan kosongkan gelas. Biasanya kan ada, tolong kosongkan gelas Anda ketika Anda ingin mendapatkan ilmu baru. Jangan kosongkan gelas teman-teman, perbesar wadahnya. Kalau saat ini mungkin kecil ukuran gelas, ketika menerima ilmu baru, ganti mungkin dengan ember, ganti dengan tong, sampai membesar. Karena ilmu yang kita dapatkan itu sesuai kapasitas kita, teman-teman. Semakin besar kapasitas kita, maka semakin banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Itu cara saya ketika bisnis start. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. Kita BNPTKIN bersatu dalam keberagaman. And we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Kopi pertama hari ini di Hantalea Cafe. Ini yang punya orang Limboto. Asik. Jadi senggol dong. Jadi hari ini baru selesai, kita sharing dengan teman-teman mahasiswa. Jadi tadi itu ada perkemahan apa tadi? Perkemahan PWKN apa? Perkemahan Wirakarya Nasional se-Indonesia. Anak pramuka, kita sharing tentang digital marketing, bagaimana memaksimalkan potensi diri dan bisnis untuk mereka, para mahasiswa. Jadi gimana cara membagi waktu, gimana biar fokus di kuliah dan fokus juga ngurus bisnis. Itu luar biasa banget aktivitasnya, banyak antusiasnya luar biasa, meskipun ada sedikit ya kendala kecil. Sekarang kita makan siang, ngopi dulu dan makan siang sambil ngerokok. Oke teman-teman, mungkin itu aja konten vlog kita pada hari ini, dan akan ada apa lagi di channel ini nantikan terus, karena sekarang sudah ada 3 program. Jadi vlog seperti ini, lalu konten video 2 menit tips, dan konten podcast sudah di episode 2 episode sudah tayang. Nantikan terus, dan kalau misalnya ada dari teman-teman ide saya mau bikin program seperti apa, karena masih ada berapa hari lagi, 4 hari kosong lagi untuk jadwal upload ya. Silahkan tinggalkan komentar ide apa yang bisa kita eksekusi jadikan konten, yang tentunya itu bisa bermanfaat untuk Anda juga tentunya, dan untuk orang-orang yang nonton nanti. Tetapi ikuti terus, jangan lupa untuk share video ini kalau emang Anda niat ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, gadgetin. Thank you, sampai jumpa, bye-bye.